Halo pendengar podcast Manifest. Kembali lagi dengan kita di podcast Manifest season 4 episode 1. Yeay. Yeay. Oke, pertama-tama aku mau menyapa dulu pendengar setiap podcast Manifest karena sudah lama kita tidak tayang ya. Iya, Jadi udah 3 bulan nggak sih? Parah banget ya. Aku mau menyapa dulu nih. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Karena kan musim-musim saat ini tidak menentu ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Banyak yang sakit bro. Iya. By the way kan kemarin kita sudah tayang di 3 bulan yang lalu. Bener ya. banget. Itu kita membahas tentang apa sih? Kemarin tuh kita ngebahas pemilu kalau nggak salah ya. Oh, iya, Lagi pemilu. rame-ramenya Oh, iya. akhir. 3 bulan yang lalu itu lagi kampanye ya itu. Panas. Wow, panas Panas banget. banget. Nah, sekarang di sini kita akan membahas topik yang ya ada relevansi lah, ada relevansi dan bersinggungan dengan topik yang sebelumnya. Iya. Tapi sebelum itu, Tak kenal maka tak sayang teman-teman. ya betul. Jadi kita karena kita new face di sini, kita Iya. mau memperkenalkan Nanti diri nggak sayang kalau belum kenal kan. Oh iya. Makanya kenalan dulu supaya sayang guys. Oke. Aku Alvin Tirta Dinata, Dari staff lead bang aku. dan aku Kirana Cahya, bisa dipanggil Kirana dari staff redaksi. Kita berdua dari Manifestor 2023. Iya. Nah, di sini sesuai dengan yang kita singgung tadi, kita Betul. bakal spill tema yang sedikit bersinggungan dengan topik podcast Kemarin, Manifest Pemilu. season lalu, pemilu. Nah, tapi sebelum itu kita akan Manggil siapa nih Kir? memanggil tamu istimewa. Betul banget. Kira-kira siapa tamunya? Kayak tamunya kayak wow banget nggak sih? Wow, iya Kayak banget. dari waktu masuk udah kerasa banget. Karismatik Karismatik. banget. Bau-bau hukum gitu ya dari awal ya. Hukum banget nih. Yes. Lingkupnya besar banget, guys. Iya. Tebak dong itu apa? Oke. Langsung aja ya. Langsung aja. Kita- Kita panggil. Mas Kresna. Halo Mas Kresna. Halo Sobat Manifest. Halo, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu terhadap pendengar podcast Manifest. Oke, halo pendengar Sobat Manifest. Kenalin, aku Kresna Ramadhani Aditya, biasa dipanggil Kresna. Aku di sini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semester 6. Di sini aku ngambil jurusan Hukum Tata Negara dan kebetulan aku diamanai sebagai Ketua Umum Forum Konsentrasi Mahasiswa Hukum Tata Negara 2024. Oke. Forum ya tadi. Forum apa tadi? Ya, Forum Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara. Formatera ya Mas? Ya, Formatera Formatera 2024. tuh kurang lebih kayak gimana sih Mas sebenarnya? Berarti dia perkumpulan doang kah atau mungkin lebih dalam lagi? Oke, baik. Terkait dengan Formatera ya. Iya. Jadi Formatera di sini merupakan salah satu lembaga mahasiswa konsentrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang melingkupi, yang dapat menampung aspirasi ataupun minat bakat dari mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa hukum tata negara. Nah, ini kalau misalkan ditanya terkait dengan lingkup dari mahasiswa HTN ini apa aja sih? Sebenarnya sangat-sangat luas. Sebenarnya kalau kita bisa dibilang nih, seluruh peraturan undang-undangan itu merupakan lingkup dari HTN. Nah, jadi luas banget kan ya. Luas banget. Nah, itu aja baru undang-undang nih. Selain itu kan ada mungkin lembaga negara, Tuh. pemilu nih yang lagi dibahas, kemudian ada konstitusi, kemudian hukum pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pemerintahan adat, hukum kewarganegaraan, keimigrasian, bahkan mineral dan juga sumber daya itu juga masuk lingkup dari HTN. Gimana? Seluas itu kan berarti? Luas ya, dan kebetulan HTN katanya ini adalah konsentrasi bergengsi di UB. Ya nggak? Wah, itu biar masyarakat yang menjawab aja deh kalau itu. Nah, Pokoknya kalian kalau misalnya pengen masuk Formatera nih, kenalan dulu sama Mas Kresna. Kresna ya, ketua umum. Iya, free nih buat discuss atau menanya ke aku, Sobat Manifest. boleh banget tuh. Nanti kontaknya nanti dulu ya. Sekarang kita mau bahas lebih lanjut terlebih dahulu. Kita kan tadi sudah menyinggung tema kali ini bersinggungan dengan tema sebelumnya yaitu pemilu. Kira-kira apa ya? Hak angket DPR nggak sih? Lagi panas banget ya. Ini tuh kita lagi menuju pada deklarasi tanggal 20 Maret besok. Ya, besok banget ya berarti ya. Wah. Semoga tayangnya malam ini ya podcastnya. Sekarang jam berapa nih? Disclaimer kita take tanggal 19 19 Maret. Jadi besok adalah Pengumuman. pengumuman Hasil. presiden kita siapa ya? Tapi kayaknya sudah menjadi rahasia umum guys. Waduh. Udah itu stop dulu. Stop dulu. Nah, karena kita di sini membahas tentang hak angket pemilu nih, kan kaum awam terutama kita juga masih kosong nih, masih kosong terkait hak angket pemilu. Nah, mungkin bisa dijelaskan hak angket pemilu itu apa, Mas? Oke, baik. Terkait dengan hak angket pemilu ya. Sebelumnya, kalau kita ingin menelisik terkait dengan definisi dari hak angket, kita harus paham terlebih dahulu. Dari mana sih hak angket ini berasal? Nah, hak angket ini kan dari DPR RI ya. Yang mana jika kita telisik lebih lanjut, dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa DPR ini memiliki
3 fungsi, yang mana fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, ini pembentukan undang-undang, fungsi anggaran, menyusun RAPBN, anggaran pendapatan belanja negara bersama presiden, dan juga fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini selanjutnya melahirkan 3 hak, yang mana 3 hak tersebut adalah salah satunya ada hak angket, hak interpretasi, dan juga hak untuk hak untuk menyatakan pendapat. Nah, itu tadi. Nah, angket tadi definisinya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 mengenai Undang-Undang MD3 sebetulnya. Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Iya, Nah, itu definisi dari angket dalam pasal tersebut dalam pasal 79 ayat 3 ya. Jadi definisi dari hak angket itu adalah hak dari DPR RI untuk melakukan penelitikan terhadap pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan suatu hal yang penting dan juga strategis dan juga berpengaruh terhadap masyarakat luas. Yang tentunya hal tersebut diduga ataupun diindikasikan telah terjadi suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi secara sederhananya hak angket ini adalah suatu hak dari DPR RI untuk melakukan penelitikan terhadap suatu pelaksanaan kebijakan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Oh, iya. Luas berarti Mas. Iya, sangat luas, sangat luas. Jadi kalau kita dibilang hak angket ini, kok hak angket bisa di pemilu sih Mas? Ya, bisa-bisa aja, karena lingkup dari hak angket ini kan sangat-sangat luas. Nah, Tapi untuk hasil yang dihasilkan dari hak angket ini bukan sebagai memindah keputusan dari pemilu ya? nah, ini pertanyaan yang menarik. Itu suatu paradigma dari masyarakat yang harus diluruskan nih. Karena kita mungkin seringkali masyarakat awam ini menganggap bahwa hak angket ini sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Padahal tidak. Hak angket di sini adalah sebagai hak untuk DPR untuk melakukan pendidikan lebih lanjut terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, kalau dikaitkan dalam pemilu berarti terkait dengan pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan dalam ranah kepemiluan. Jadi kalau misalkan hubungannya lebih lanjut secara spesifik dengan sengketa hasil pemilihan umum, tentunya tidak. Karena ibaratnya dalam rangka penyelesaian kecurangan dalam pemilihan umum itu dapat ditempuh melalui 2 metode, yang mana metode hukum dan juga metode politik. Nah, metode hukum tentunya jelas kita melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misalkan kita melalui metode politik, kita dapat melalui DPR. Nah, ini melalui hak angket. Jadi dua-duanya ini merupakan lingkup yang berbeda. Tetapi yang menarik di sini, hasil dari hak angket, hasil pendidikan dari hak angket itu dapat untuk menjadi dasar pertimbangan untuk dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi. Begitu. Ya, berhubungan. Jadi walaupun berbeda tapi tetap memiliki hubungan. Nah, itu kadang masyarakat masih salah nangkep tuh kayak angket ini kadang bisa tuh buat batalin hasil pilpres. Padahal enggak. Itu kan. Mungkin ini buat teman-teman di rumah juga ya. Sebenarnya hak angket nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hanya fokusnya terkait dengan pelanggaran peraturan undang-undangnya. Jadi Pendidikan nih dia. Ya, pendidikan. Betul. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terlihat nih, kecurangan yang katanya kecurangan itu, Iya. bisa langsung disangsikan gitu ya. Kalau misalkan sudah diselidiki oleh hak angket, kemudian terbukti bahwa Ya, tahun ini itu memang melakukan kecurangan, itu bisa langsung dibuktikan. ya, lebih tepatnya output dari hak angket di sini adalah poin-poin rekomendasi. Iya. Nah, poin-poin rekomendasi ya salah satunya dapat berupa mungkin penelitikan tersebut mungkin ada salah satu pihak yang melakukan kecurangan, itu dapat disebutkan. Jadi jadi output dari hak angket ini bukan sebagai suatu terkait dengan hasil pemilihan, tetapi terkait dengan bukti-bukti pelanggaran. Mungkin tadi terkait dengan pihak yang melakukan pelanggaran, bisa mungkin terkait dengan undang-undang yang memungkinkan untuk dirubah, bisa mungkin terkait dengan mekanisme pemilu yang memungkinkan dirubah. Jadi sangat-sangat dimungkinkan terkait dengan hak angket dalam ranah kepemiluan ini. Tapi berarti Mas, kalau misalnya masalah hak angket ini untuk final outputnya nih, mungkin sanksinya berarti bukan hak DPR untuk memberikan sanksi ya sebenarnya. Oh tidak ada. Jadi DPR di sini tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi karena ini kan sebagai suatu hak ya. Hak kan berarti kita tidak bisa ibaratnya untuk melakukan semena-mena melakukan sanksi itu bukan ranahnya dari DPR. Itu mungkin ranahnya dari MK. Itu pun MK tidak memberikan sanksi, hanya berupa akan memberikan putusan biasanya kan. Keputusan. Ya, memberikan keputusan terkait dengan penyelenggaraan sengketa terkait dengan hasil pemilihan umum. Rekomendasi bentuknya itu, Iya. bukan putusan. Betul. Hasil kajian nggak sih? Hasil kajian. Ya, betul, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi dibahas kan hak angket itu ada 2 jalan ya, yaitu politik sama hukum. Kalau hukum MK, kalau misalkan politik itu ada nggak sih faktor tertentu kayak beberapa fraksi atau partai yang harus ikut atau mengusulkan hak angket tersebut? Iya, caranya ya untuk Cara ya. melakukan hak angket. Baik, terkait dengan cara ya.
Oke, baik, mungkin terkait dengan prosedur ya. Sebelum ke prosedur kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan syarat dalam melakukan hak angket. Karena tadi kan sangat luas ya. Hak angket ini asalkan melakukan pendidikan terkait dengan pelanggaran undang-undang bisa tuh hak angket. Padahal tidak sesederhana itu sebenarnya. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, pengajuan hak angket ini harus diajukan oleh minimal setidaknya 25 anggota DPR RI dengan lebih dari satu fraksi. Nah, itu tadi ketentuan terkait fraksi. Nah, itu tadi. Kemudian hak angket ini harus diusulkan di sidang paripurna, yang mana sidang paripurna tersebut harus dihadiri oleh 50% lebih anggota DPR RI. Kemudian yang selanjutnya juga harus disetujui oleh 50% lebih dari anggota DPR RI tersebut. Jadi kan ya quorum, jadi quorumnya harus ada dan juga harus disetujui oleh 50% persatu dari quorum. Nah, itu tadi. Nah, kemudian juga harus ada dokumen-dokumen yang dipenuhi. Apa aja sih dokumen yang dipenuhi? Setidaknya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi ini harus memuat terkait dengan materi ataupun cakupan terkait dengan undang-undang ataupun kebijakan yang akan diangket. Jadi materinya seperti apa, kemudian harus memiliki alasan yang kuat. Jadi asal-asalan harus dilakukan dengan matang. Makanya kan kalau kita dengar kan kayaknya kita dengar terkait dengan tim-tim kan udah disiapin dengan matang ya. Itu memang harus dipersiapkan dengan matang sih terkait dengan hak angket ini. Ini saya mau nanya sih Mas. Iya. Kan tadi udah dibahas nih, ada 2 syarat. Pertama 50% hadir, terus 50% yang hadir tersebut harus menyetujui perihal hak angket ini. Iya, betul. Kan anggaplah dari hasil pemilu salah satu presiden menang misalnya. Iya. Dan ternyata fraksi partai yang mendukung presiden ini merupakan fraksi partai terbanyak dan menolak hak angket. Berarti itu mungkin banget nggak sih? Mungkin saja. Jadi dalam hal ini tuh harus diperhatikan terkait dengan syaratnya. Karena seperti yang udah aku tegasin tadi, jadi hak angket di sini bukan terkait pada sengketa hasilnya, tapi terkait dengan kecurangan. Bisa saja orang pihak-pihak yang mungkin menang, mungkin saja ya sebenarnya. Ini mengindikasikan adanya pihak-pihak yang berkecurangan kan sebenarnya mungkin saja. Walaupun pada masa saat ini kan yang mengajukan hak angket kan pihak-pihak yang dinarasikan mengalami kekalahan. Orang-orang bilang kan narasi yang harus diluruskan ya, walaupun ini agak lucu. Ada narasi yang menyatakan bahwa kecurangan itu ada karena ada orang yang merasa adanya kekalahan. Nah, itu kan harus diluruskan terkait dengan paradigma tersebut. Itu tadi terkait dengan hak angket. Jadi terkait dengan fraksi-fraksi itu syaratnya sebenarnya hanya tertulis terkait 25 anggota dan itu lebih dari satu fraksi. Dan itu sangat-sangat bisa dibilang sebenarnya secara fakta sangat-sangat mudah dilakukan saat ini. Pilihannya PDIP sendiri kan udah anggotanya banyak, fraksinya udah berapa? Iya. Sejauh ini kan partai yang sudah menyatakan konsisten ya terkait hak angket ada PKS, PKB dan juga PDIP. Dan itu jika ditotal mungkin sekitar 300-an ya. Kalau ditambah Nasdem itu juga 300-an lebih. Jadi itu sudah mencakup bahkan 50%. Lebih. Iya, 50% lebih sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu nanti lobby-lobbynya kayak gimana. Kita belum lihat. Ya, betul. Saya waktu itu baca-baca di artikel itu kan. Ini kan yang mengusulkan pertama dari paslon adalah nomor 3. Iya. Nah, ini pernah menyatakan kalau misalkan hak angket ini belum bisa diwujudkan, maka beliau ingin mendorong dari hak interpelasi. Mungkin apa yang membedakan hak interpelasi dan hak angket ini? Oh, ini sangat-sangat berbeda. Jadi DPR kan memiliki hak interpelasi, hak angket, dan juga hak untuk menyatakan pendapat. Yang mana lingkup dari hak interpelasi dan juga hak angket di sini tentunya sangat-sangat berbeda. Kalau misalkan hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan saja. Semisal, misalkan sekarang beras naik ya. Nah, beras kan lagi naik. Lah itu mungkin dari DPR RI ini memanggil Menteri Perdagangan untuk ditanyakan terkait dengan kenapa sih beras bisa naik. Nah, itu dapat didefinisikan sebagai hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangan. Nah, kalau misalkan itu kan juga lingkupnya tidak terlalu kompleks ya terkait dengan lingkup beras tadi. Mungkin yang berkaitan kan Menteri Perdagangan ataupun perekonomian dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pemilu di sini kan sangat kompleks. Itu kan berkaitan dengan KPU, berkaitan dengan Bawaslu, belum lagi daftar pemilihnya aja udah 200 juta. Jadi sangat-sangat kompleks. Jadi memang hak angket di sini kan melakukan pendidikan yang berkaitan dengan hal yang penting dan strategis sesuai dengan definisi tadi. Ya, maka itu diperlukan adanya suatu hak angket karena diperlukan suatu pendidikan lebih lanjut. Dan dalam hak angket itu sendiri itu tidak hanya juga bisa mencakup terkait dengan meminta keterangan. Jadi proses dalam interpelasi tadi juga bisa dimasukkan dalam proses hak angket. Jadi lebih rinci hak angket ini. Lebih kompleks. Ya, betul. Jadi kita bisa langsung menemukan jawabannya gitu. Ya, betul. Kalau misalkan hak angket ini sendiri kan kita di sini kayak lihatnya sebagai sesuatu yang urgent ya. Ya. Tapi kalau misalkan
Mas Krisna ini dihadapkan dengan orang yang menentang hak angket ini, itu bagaimana Mas tanggapannya? Iya, kalau menanggapi pertanyaan tersebut sebenarnya kita harus memaknai hak angket ini urgent, tapi alasannya apa? Kebanyakan mungkin orang-orang memaknai bahwa hak angket ini urgent karena dapat mengubah hasil sengketa pemilu. Itu sebenarnya suatu paradigma yang harus dirubah di masyarakat. Yang mana kita sebagai mahasiswa hukum juga ya di sini ya, kita harus paham bahwa hak angket ini terkait dengan pelanggaran dan juga kecurangan dalam pemilu. Jadi kenapa itu urgen? Nah, karena ya percuma kita mahasiswa hukum teriak via judicial wal kelum, keadilan harus ditegakkan walaupun langgakan runtuh. Tapi kita menolak dengan hak angket, tentunya kan itu hal yang sangat kontradiktif ya. Maka yang perlu kita ditekankan di sini, kalau ditanya apakah angket ini urgen? Urgen, sangat-sangat urgen. Tapi harus ditanya alasannya apa. Kalau menurut saya pribadi, hak angket ini sangat menjadi suatu urgensi karena berkaitan dengan hukum-hukum ataupun keadilan yang harus ditegakkan. Yang mana hal tersebut dapat output ya. Kita kalau misalkan bicara dari output dari hak angket itu sendiri kan dapat berupa mungkin pengubahan dari undang-undang. Kemudian seperti tadi mungkin dapat melakukan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan juga mungkin dapat sebagai suatu bahan evaluasi bagi pemilu ke depannya. Mungkin terkait dengan mekanisme dan lain-lain. Dan yang paling penting, kita mungkin pernah mendengar slogan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Yang mana mekanisme check and balance dalam pemerintahan itu sangat-sangat diperlukan. Dan menurut saya hak angket ini sangat merepresentasikan lah sebagai salah satu mekanisme check and balance demi suatu pemerintahan yang stabil seperti itu. Itu ada korelasinya dengan good governance ya? Iya, sangat-sangat dong. Harus ada lembaga kontrolnya. Semester 2. Oke. Ini sih Mas, mungkin lebih ke andaikan. Kan kita belum tahu nih hasil dari pemilu ya. Ya, Andaikan besok nih, terus kemudian hak angket dijalankan. Kemudian setelah hak angket dijalankan, akan diajukan ke MK mungkin hasilnya. Kita berkaca dari masa sebelumnya nih Mas, perihal tentang Mahkamah Konstitusi kan ada ketidakindependensian dari Mahkamah Konstitusi. Andaikan itu terjadi lagi Mas, bagaimana tuh kira-kira? Soalnya kita udah nggak tahu sekarang mahkamah mana yang harus kita percaya. Kau udah pesimis aja nih. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita prosesnya ke MK itu kan belum dapat dilakukan ya. Iya. Nah, sebenarnya mengapa kita bahas hak angket ini penting? Karena ya seperti yang sudah aku katakan tadi, hasil dari hak angket ini dapat menjadi bahan rekomendasi di sengketa di MK. Ya sebenarnya kalau dibilang pesimis atau enggak, ya jujur mungkin aku juga pesimis ya. Tapi ya manusia boleh berencana lah. Kita boleh berusaha terlebih dahulu. Seenggaknya kan ibaratnya kecurangan-kecurangan dalam pemilu, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu ini dapat terungkap. Dan indikasinya apakah itu sia-sia? Menurut saya tidak. Hal itu tidak sia-sia. Karena apa? Tentunya setelah kecurangan-kecurangan atau pelanggaran itu muncul, itu akan terbit suatu sanksi politik. Nah, sanksi politik kan tentunya akan sangat berimplikasi kepada mungkin ada caleg, mungkin ada salah satu paslon, mungkin kan representasi masyarakat terhadap pihak tersebut kan juga bakal berubah tuh. Jadi nggak ada ruginya. Ibaratnya ya kebenaran tuh harus tegakkan, entah gimana pun hasilnya nanti ya, yang penting kita berusaha terlebih dahulu lah. Kayak gitu. Chance-nya nih Mas. Chance. Ini pribadi aja ya, chance menurut Mas sebagai mahasiswa HTN nih. Ya. Chance bahwa dilaksanakannya hak angket itu berapa kira-kira nih? Rate 1/10. Iya. Udah, ini bicara angket atau bicara sengketa di MK? Hak angket ya? Kalau bicara sengketa di hak angket itu sangat-sangat dimungkinkan. Seperti yang udah aku bilang tadi, kan soalnya kan hak angket tadi kan dari beberapa fraksi kan sudah setuju. Dan dari mungkin fraksi yang konsisten setuju kan 3, PDI, PKS sama PDIP, PKS sama PKB. Nasdem kan masih labi-labi tuh kayaknya. Lah itu kan sudah mencakup lebih dari 50%. Jadi kalau misalkan mungkin itu sangat-sangat mungkin. Itu kalau hak angket. Kalau yang ditanyakan MK, saya angkat tangan. Itu. Gak bisa ya? Wah, penonton kecewa kayaknya. Saya nungguin nih pertanyaan ini. Kalau kalian ngerit berapa? Isi di komen. Emang sebelumnya udah ada tuh sengketa dari MK terkait dengan Pilpres yang mungkin dikabulkan, emang udah ada. Sebenarnya pernah dengar aku Mas. Disahkan? Iya, bisa. 2009 kalau nggak salah pernah ada sengketa. Betul nggak sih Mas? Setauku ya, itu belum pernah sengketa Pilpres yang ibaratnya disahkan lah. Ibaratnya ya kita boleh pesimis tapi harus berusaha lah. Usahanya hak angket ya Mas ya? Iya, hak angket itu harus. Ya, harus dilaksanakan. Karena ya itu urgensi berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Mahasiswa hukum, bro.
kita harus Ya benar. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Itu UP ya. Oke. Mungkin yang lain. Kayaknya beda. Jadi untuk urgensinya nih ya bisa dikatakan sangat urgent ya hak angket ini. Iya. Kita juga butuh kebenaran. betul. Terus saya dengar-dengar dari Prof Mahfud nih. Waduh. Anjir. Aduh, sorry. Keren. Enggak, ya denger aja gitu. Wih. Kalau misalkan hak angket ini mau diwujudkannya itu setelah pemilu. Nah itu kenapa kok nggak langsung dari sekarang gitu? Oke, kalau menurut saya itu karena kita memerlukan pendidikan yang lebih masif ya, lebih spesifik dan juga tidak main-main ya. Karena kan ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, salah satu calon yang mungkin diindikasikan menang itu kan sangat powerful ya. Iya. Kalau ini asumsi saya pribadi ya, itu berarti memang diperlukan suatu pendidikan yang lebih lanjut. Apalagi kan sangat kompleks ya pendidikannya. Ada yang undang IT, ada yang katanya Sirekap bisa dijebol Polri, ada yang itu kan sangat-sangat asumtif. Jadi sangat menarik angket ini dapat dibuktikan di masyarakat. Ini menarik juga, angket di sini kan hak dari DPR RI ya. Tentunya kan dari masyarakat kan ada pihak-pihak yang kecewa terhadap hasil Pilpres. Ada yang mereka merasa dicurangi. Nah, jadi angket di sini juga sebagai representasi dari DPR RI untuk mewakili dari aspirasi rakyat. Itu menurut saya yang mungkin sering dilupakan oleh masyarakat di sini. Seakan-akan hak angket ini seakan kontestasi bagi pemenang, yang menang dan yang kalah, pihak politik. Padahal kan masyarakat yang merasa dicurangi kan juga dapat direpresentasikan tuh suara-suaranya. Itu sih. Perwakilan rakyat. Iya, kan? makanya. Perwakilan partai. Perwakilan partai baru kan. Bukan petugas partai ya. Yes, betul banget. Itu tadi sih. Rakyat. Terus kalau misalkan tadi kan ini ya, tadi sempat disinggung nih ada 3 partai yang oke. Iya. Satu partai ini kayaknya sedikit ada lebih-lebih politik nggak sih? Itu Iya. kalau misalkan dari beberapa partai itu masih dipengaruhi oleh lobby-lobby politik ya yang bisa memundurkan dari 3 partai yang oke ini jadi enggak, itu apakah mempengaruhi hak angket eksistensinya? Kalau dibilang asistensi, ya itu mungkin perspektif masing-masing ya. Tapi kalau misalkan dari segi suara, seperti yang kita balik lagi ke syarat ya. Tadi kan 25 anggota lebih dari satu fraksi. Itu masih sangat mungkin. Terlepas dari elektabilitas ataupun eksistensi, menurut saya itu perspektif masing-masing. Tapi kalau dari segi syarat hak angket itu dapat dilakukan nggak sih dengan salah satu partai tadi inisialnya itu tadi. Sensor nggak ya? Sensor nggak? Ya, nanti ya. Gimana editor? Itu nggak masalah, masih bisa dilakukan sebenarnya. Ya semoga tidak ada lobby-lobby politik selanjutnya lah. Biar ada mekanisme check and balance lah. Masa semua pengen berkuasa. Nah, itu udah bukan good governance, bro. Oh iya, bad governance. Iya, bad governance Sorry. jadi. Gitu. Kita harus tetap check and balance. Nah, betul. Makanya ada hak angket. Makanya ada mahasiswa Makanya ada mahasiswa. untuk mengkaji. Betul. Kita kan mahasiswa kan sebagai lembaga kontrol juga. Iya. Harus bersuara. Suara yang benar guys, jangan niru yang salah ya. Betul. Mungkin untuk hak angket ini kan emang sangat urgent ya. Kalau misalkan pendapat pribadi gitu, personal gitu, ada nggak sih sisi-sisi dari Mas Krisna yang kayak worry gitu? Apa gimana kalau misalkan hak angket itu nggak jadi? Karena kan tadi hak angket menurut Mas Krisna ini kan sangat kayak wah harus terjadi ini kan. Kalau misalkan Mungkin terjadi banget kan. Iya, Iya. sangat terjadi mungkin. banget. Tapi Iya. kalau misalkan emang nggak jadi ini gimana? Oke, kalau misalkan nggak jadi ya. Sebenarnya kalau misalkan nggak jadi ini suatu tanda tanya yang sangat-sangat besar. Karena kalau kita melihat kultur politik ya, kita bicara politik nih. Waduh, mana aku ngomongin politik. Kita lihat mungkin partai kita katakan kayak PDIP, PKS itu sangat-sangat konsisten pendiriannya sejauh ini. Jadi menurut saya kalau misalkan hak angket ini setidaknya ya, menurut saya prediksi saya setidaknya dapat dilakukan oleh 2 fraksi tersebut. Kan sebenarnya memenuhi dari segi syarat. Tapi ya, namanya politik kan dinamis ya. Kita nggak tahu gimana ke depannya. Terus mungkin lobby-lobbynya juga gimana. Itu kita sebagai masyarakat awam lah. Mungkin tidak seperti penguasa-penguasa di sana yang kupingnya bisa mendengar di mana-mana. Ya pokoknya kalau menurut saya misalkan itu tidak dilaksanakan, ya jujur saya kecewa sih. Kecewa dengan tersebut. Karena bagaimanapun tentunya ya itu tadi. Tujuan kita kan tersebut tidak hanya sekedar menang dan kalah dalam kontestasi pemilu, tapi juga dalam hal mekanisme check and balance. Bagaimana DPR ini dapat mewakili aspirasi rakyat yang merasa dicurangi dalam pelaksanaan pemilu. Itu. Jadi tidak hanya sekedar menang dan kalah. Kontestasi penguasa itu tidak. Jadi menurut saya hak angket itu lebih dari itu. Jadi semuanya kan hak angket adalah hak dari DPR RI, tentunya hal tersebut juga harus dikembalikan lagi pada kepentingan rakyat itu sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya nih
Amit-amit nih. Ternyata hak angket kita nggak diterima, Mas. Kita sebagai mahasiswa hukum nih, kita bisa ngapain, Mas? Kira-kira ada nggak suatu tindakan komprehensif yang bisa kita lakukan untuk mendorong DPR untuk melakukan hak angket? Kalau semisal nggak jadi dilakukan ya, Iya. pasrah sih kita ya. Enggak dong, kita nggak boleh pasrah dong. Tentunya menurut saya hak angket di sini sebagai salah satu solusi yang paling bisa diandalkan sejauh ini. Karena ya kalau kita balik lagi ke MK ya kita tahu sendiri kan bagaimana kan. Jadi kalau misalkan hak angket ini tidak jadi dilaksanakan ya lagi-lagi saya akan sangat kecewa lah dengan pelaksanaan dari pemerintah di sini. Jadi kayak mekanisme check and balance-nya ya nggak ada. Apalagi kan ketua dari DPR RI ini kan juga sebagai suatu partai yang oposisi juga kan sekarang dari PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani. Tentu saja jika tentunya kan ketua umum memiliki suara lah dalam hal hak angket di sini, yang memiliki suara yang mungkin lebih besar ya dibandingkan dengan anggota-anggota lainnya. Tentunya menjadi tanda tanya besar apabila angket ini tidak dilaksanakan. Dan harapan saya memang harus benar-benar dilaksanakan angket itu sendiri. Jadi hak angket ini memang perlu diperjuangkan ya, Iya. teman-teman. Urgensi. Sangat-sangat urgen urgen. banget. Sebenarnya untuk yang kita bahas kali ini tuh sudah melingkupi semuanya nggak sih, dari definisi luas apa? Paham kan ya definisi itu apa? Hak angket DPR, hak angket pemilu. Terus kenapa kecurangan pemilu itu harus dipergunakan dengan hak angket, dan di dalamnya juga ada hak interpelasi. Kemudian hak angket ini melingkupi apa aja? Hak angket politik, hukum, dan nantinya juga bisa menjadi jembatan untuk sengketa, gitu ya Mas? Iya betul. Data dari hak angket ataupun hasil penyelidikan dari hak angket ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rekomendasi untuk selanjutnya dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Kalau question sih Mas Bay. Iya. Andaikan hak angket terjadi dan kemudian dilanjutkan ke MK, dan alhamdulillah MK sudah membantu rakyat lah. Besok aku takdir di kafe deh gitu. Nah, kalau misalnya andaikan itu terjadi, Mas, situasi ke depannya itu akankah dari election atau mungkin gimana nih? Sebenarnya dari si kacamata HTN nih, Mas. Mungkin ini bingung. Ini sesuatu yang kontradiktif dengan antara pikiran dan perkataan saya. Karena di sini jujur saya udah pesimis dengan hal tersebut. Tapi jika hal tersebut dilaksanakan, itu saking aku pesimisnya aku belum ada bayangan sih dengan hal tersebut. Saking pesimisnya nggak ada bayangan sih. Dan apabila akan dilakukan pemilihan ulang, saya rasa kemungkinannya sangat kecil. Segini guys. Iya. Orang dari pencalonan aja udah kelihatan siapa yang menang kan sebenarnya. Waduh. Sebelum kampanye ya udah kelihatan ya. Nah itu jadi itulah aku nggak bisa jawab karena bertentangan antara otak dan mulut ini. Yang perasaannya disimpan aja gitu. Harus jujur ya padahal ya. Gitu. Ya untuk sebelum menutup ya, kan kita udah membahas tentang hak angket DPR terhadap kecurangan pemilu 2024. Nah ini mungkin ada satu kata untuk pemilu 2024. Iya. Gimana Mas? Oke. Satu kata dulu. Kalau aku ya. Auditur et altera pars. Itu banyak kata itu. Satu kata? Gak apa-apa lah. Oke, gak apa-apa. Keren, soalnya keren. Oke. Ya, Apa tuh wajib artinya, masuk. Bos? Apa tuh artinya, Auditur Bos? et altera pars, semua pihak tuh harus didengarkan. Oh. Maka dari itu, kalau misalnya kita ngeliat pemilu ini, kita sebagai walaupun ada beberapa pihak yang mengalami kekalahan, mereka tetap harus didengarkan. Siapa tuh mereka memang mengalami kecurangan. Tuh. Kalau Mas Kresna, satu kata, nggak apa-apa sih banyak. Satu kata mungkin terkait dengan pemilu 2024 ini plot twist sih. Karena memang banyak banget plot twistnya. Dari awal pencalonan itu udah plot twist banget. Kemudian dari keberpihakan presiden dalam pemilu, kayaknya aku baru nemu kali ini ya, presiden yang berpihak di pemilu. Itu juga plot twist banget. Kemudian ada narasi 50%, kemenangan lebih dari 50% padahal 3 kandidat dari sebelum pemilihan umum. Itu aja udah kayak benar-benar bikin kaget banget ya. Itu makanya penuh dengan plot twist lah pemilu di tahun ini. Ya, tapi sebagai representasi dari negara demokrasi ya nggak apa-apa lah, biar ada warna-warnanya dikit. Warna-warna demokrasi. Besok kita lihat siapa. Ya, besok ini banget ya. Ya sebenarnya untuk KPU luar negeri sudah ada sih persentase yang tertinggi siapa. Cuman kan kita harus akumulasi ya. Ya, nggak cuma luar negeri doang. Nggak luar negeri doang. KPU negeri. Jadi kita lihat besok siapa dan bagaimana hak angket ini akan dijalankan. Iya, dan apapun pilihan, diharapkan itu pilihan yang terbaik, guys. Iya. Ya. Udah nggak usah terlalu diambil hati. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau memperjuangkan hak angket. Iya. Penting. Tadi kata Mas Kesna penting banget. Iya, penting, urgent. Iya.
Baik Kak, menurutku semua pembicaraan tadi itu udah sangat mencakupi semua pertanyaan kita sih. Pertanyaan khususnya pendengar podcast Manifest yang bingung hak angket itu apa. Oke. Jadi sebelum menutup dari podcast Manifest season 4 episode 1, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke, terima kasih juga rekan-rekan Manifest. Ya, semoga dengan insight-insight yang tadi diberikan oleh Mas Krisna dan obrolan yang kita lakukan tadi, pendengar podcast Manifest bisa mendapatkan pencerahan apa yang harus dilakukan. Apakah Anda ingin mewujudkan hak angket, mendukung hak angket, atau diam saja? Itu keputusan Anda. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara nih. Semoga untuk kedepannya kita bisa melanjutkan podcast Manifest dengan topik-topik yang seru lainnya, ataupun bersinggungan dengan tema kali ini. Kita belum tahu. Siapa tahu kan? Nanti jadi Mahkamah Konstitusi. Nah, itu rame banget. Bisa. 3 bulan lagi ya. Ya, abis ini kan sengketa kan ya? Iya. Wah, bisa. Pokoknya tetap stay tune lah di Manifest Podcast ini, karena tentunya kita bakal menyajikan beberapa konten-konten atau materi-materi yang menarik, terutama bagi kalian di luar sana yang tertarik tentang hukum. Betul. Gak hanya hukum aja sih, politik. Bisa, dan semua aspek lah. Semua aspek. Kalian mau cari ilmu, datang lihat podcast Manifest. Gitu. Jadi jangan bersedih, kita akan kembali lagi di podcast Manifest season 4 episode 2. Kita akhiri sampai sini, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan kita dan Mas Krisna. Sampai jumpa di podcast Manifest selanjutnya. Mau pantun dulu boleh? Oke, silakan. Apa ya? Bentar, mikir dulu bentar. Jalan-jalan dengan Bang Ton. Cakep. Terima kasih telah menonton. Dadah. See you. Thank you, Mas. Thank you. Makasih, Mas.